Di Indonesia sekarang mungkin yang terbesar ya, dan nantinya akan menjadi terbesar di dunia ketika gedung keempat nanti keisi. Jadi di satu kawasan ini itu ada nanti 6 gedung, yang udah terbangun tuh 2 gedung yang baru. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita memperoleh keuntungan dari tradingnya. 99,99% katanya ya, itu pasti profit. Tanpa batas profit harian ya. Jadi karena kripto ini adalah 24 jam selama 7 hari, ya jadi bukan nggak kayak forex ya. Kalau di forex itu kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. You klik ya. Kenapa namanya sih you klik sih gitu? You itu bahasa Mandarin, artinya adalah ikan. Ikan itu kan nggak tidur, melek, mencicil gitu kan. Dia nggak tidur dia. Nah nanti Bapak Ibu akan kayak ikan, nggak tidur, kerjanya ngeklik gitu kan. Kami punya bisnis yang dimana create banyak produk gitu. Jadi kalau teman-teman di sini di Auto Sultan yang ikut dari mesin uang pertama, terus ngikutin dari mulai November 2018, tentunya sudah make money dan life changing ya. Artinya kehidupannya berubah ya. Yang mereka join di 2019, 2020 harusnya sih mereka udah life changing ya. Karena 3 tahun berjalan belum pernah gagal mencetak profit setiap bulannya dan sudah banyak bikin miliarder-miliarder baru yang life changing gitu. Tapi karena sesuatu hal gitu. Ini mesin uang pertama harus hibernate dulu gitu kan. Karena di Indonesia ini kalau dulu sih belum banyak ya, belum banyak yang main gitu kan, belum banyak yang terjun ke dunia ini, itu tidak ada kompetitor gitu. Begitu ada kompetitor, artinya banyak gitu kan, banyak sekali yang mengikuti mesin uang pertama ini dan dipukul rata gitu. Pokoknya seluruh robot trading itu salah gitu. Jadi antara yang money game gitu kan, yang Ponzi dengan yang real trading dipukul rata gitu kan. Nah, akhirnya dampaknya adalah kita mesti menghentikan dulu dan nanti akan ada platform untuk menggantikan mesin uang yang pertama. Tapi di situ kan kita bisa garis bawahi bahwa kita punya real business dari sudut trading gitu ya, dari trading real business yang bisa benar-benar make profit gitu. Nah, itu mesin uang pertama. Dan sekarang kita udah punya mesin uang yang kedua ya. Kalau teman-teman tahu, kita udah punya mining farm ya. Ini benar-benar besar gitu. Di Indonesia sekarang mungkin yang terbesar ya, dan nantinya akan menjadi terbesar di dunia ketika gedung keempat nanti keisi. Jadi di satu kawasan ini itu ada nanti 6 gedung, yang udah terbangun tuh 2 gedung, yang baru terisi sekarang gedung pertama setengah lantai ya. Begitu nanti terisi gedung pertama, kedua, ketiga, keempat, itu baru kita akan menjadi the biggest crypto mining farm in the world gitu. Artinya di sini ini akan menjadi fenomenal gitu. Karena pengalaman saya dalam menjalankan mesin uang yang kedua ini, saya bisa kenal banyak investor besar, konglomerat gitu kan ya. Terus yang ya mereka orang-orang besar, big boss, pejabat gitu, dan mereka tertarik di sini yang dulu di mesin uang pertama enggak gitu. Karena di mesin uang pertama kan orang beli e-book, kenapa beli e-book gitu, nggak ada barangnya gitu kan. Terus juga trading, psikologinya adalah profit loss gitu kan. Kemudian juga forex, orang dengar forex, apa itu forex gitu kan. Nah, di mesin uang yang kedua ini ternyata orang tertarik karena beli produk real, ada pabriknya, mining farm-nya gitu kan. Orang ngelihat, dan juga masa depannya uang gitu kan, mata uang masa depannya adalah cryptocurrency, di mana Indonesia juga akan memiliki ini tempat regulasi di mana kripto ini adalah punya bursa saham yang diregulasi di Indonesia. Jadi Indonesia ini menjadi negara pertama yang meregulasi bursa sahamnya. Jadi langsung legal di Indonesia ya. Nah, kita berarti adalah negara pertama yang negaranya melegalkan cryptocurrency ya. Yang kemungkinannya sih di akhir Maret ini ya. Dan perusahaan kita punya saham 11% di situ ya. Perusahaan kita punya saham 11% di situ ya. Jadi ini benar-benar dibikin ekosistem yang besar oleh owner kita, dan itu berkesinambungan gitu dari mesin uang pertama, mesin uang kedua ya. Di mana kemarin juga kita mengakuisisi DEX ya sebagai
salah satu exchanger besar di Indonesia yang under Bapepti gitu, yang diregulasi oleh Bapepti, kita pun mengakuisisi itu. Jadi kan kalau cerita tentang cryptocurrency itu ada dua cara mendapatkan keuntungan ya. Kalau teman-teman main cryptocurrency, ada trading, ada mining. Nah, di mesin uang kedua itu adalah gimana kita mempunyai aset digital gitu kan. Dapat keuntungan dari cryptocurrency melalui mining atau nambang. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana kita memperoleh keuntungan dari tradingnya, tapi cryptocurrency gitu. Yang mesin uang pertama kan forex ya. Nah, ini trading dari cryptocurrency. Jadi banyak macamnya di trading cryptocurrency ya. Trading yang spot itu ya, yang banyak floating itu teman-teman ya pasti banyak yang main di situ ya. Dengan segala macam strateginya masing-masing. Yang di sini yang kita akan mau share adalah trading arbitrase ya. Trading arbitrase tuh kayak gimana sih trading arbitrase? Jadi kalau teman-teman ngikutin di grup WA, di Telegram, di sosmednya Auto Sultan itu kan, kemarin kita share salah satu miliarder yang dermawan di dunia, namanya si Sam itu yang dari Amerika ya. Dia punya kekayaan 22 miliar dolar. Dari mana? Dari arbitrase gitu kan. Waktu itu dia beli antara Bitcoin di Amerika itu harganya $10.000 per satu Bitcoin. Dia jual di Jepang pada waktu itu harganya $11.000 per satu Bitcoin. Nah, ada gap $1.000 per Bitcoinnya. Dia bisa sehari berapa kali transaksi, berapa Bitcoin gitu kan. Nah, itu dia bisa dapat 22 miliar dolar dan itu disumbangin gitu loh, saking dermawannya. Artinya di sini kita ngelihat bahwa arbitrase itu real gitu loh. Ini adalah suatu bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan, bisa profit gitu. Saya dulu pertama kali kenal cryptocurrency 2016, 2017 saya coba arbitrase gitu. Tapi permasalahannya pada saat arbitrase ini ada beberapa kendala gitu dan tidak semudah itu gitu. Tergantung modalnya berapa juga, selisihnya ya ada keribetannya sendiri lah. Nah, melihat ini awalnya saya ngeliat ini benar nggak sih arbitrase kok bisa buy and sell di waktu yang sama ya, gimana konsepnya? Nah, ini yang menarik ya. Terus juga resikonya kan arbitrase kan dari mulai volumenya terus waktunya bisa berubah harganya. Kok ini bisa profit ya? Nah, ini akan kita kupas bagaimana aplikasi ini nantinya akan menghasilkan profit dengan simpel gitu. Dan ini menurut saya akan menjadi trending baru gitu. Akan menjadi lifestyle baru di mana orang daripada main game gitu kan, nggak profit, mendingan buka aplikasi, you klik terus profit gitu. Daripada ngobrolin nggak jelas, ngomongin orang nggak profit gitu kan, mendingan main aplikasi ini profit gitu. Daripada melakukan hal-hal yang lain-lain gitu kan nggak profit, mendingan sambil itu klik-klik gitu kan, profit gitu. Nah, ini akan menjadi trending baru saya ngeliatnya. Ini bisa bantu banyak orang. Kenapa? Karena modalnya benar-benar murah gitu. Di mesin uang kedua tertarik, kita cerita tentang mining gitu kan. Oh, menarik tuh main itu mesin uang. Wah, keren segala macam, gedungnya besar. Joinnya berapa? Kalau ambil paket klasik 26 juta. Wah, kadang orang langsung 26 juta ya. Terus kalau mau dia jadiin cash flow juga kurang pas juga gitu kan. Kalau dulu ada trading, ada mining itu pas gitu. Begitu sekarang mining berdiri sendiri, miningnya harusnya capital gain dijadikan cash flow, jadi nggak pas gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa dapat cash flow yang bagus, harian, mingguan gitu loh, bulanan. Jadi miningnya nanti bisa jadi capital gain. Dan saya ngelihat ini adalah suatu jembatan buat teman-teman masuk ke mesin uang yang kedua gitu. Di sini teman-teman bisa dapat cash flow harian, mingguan, sehat gitu kan pemasukannya, teman-teman bisa beresin cicilannya, bisa beresin utangnya di sini, dan akhirnya bisa membangun mesin uangnya yang lainnya gitu. Nanti kita akan punya banyak mesin uang teman-teman ya. Kita akan punya banyak produk ya. Di yang ini aja yang di SMT kan, ini nama PT kita adalah SMT, Smart Multi Trade ya. Di Smart Multi Trade ini nanti akan ada 3 produk yang akan di launching berturut-turut ya. Sebulan mungkin ya, seperti itu ya. Saya juga belum tahu detailnya. Kemungkinan seperti itu. Ya artinya produknya itu semuanya menghasilkan gitu kan. Terbukti dari mesin uang pertama sukses, mesin uang kedua juga sukses. Di mesin uang ketiga ini ya ini lebih menarik lagi dan lebih menyeluruh gitu. Semua orang rasa-rasanya sih bisa join di sini. Dan saya ngelihat ini sih bisa bantu banyak orang banget gitu. Terutama buat kalangan yang menengah ke bawah gitu. Mereka akan bisa punya penghasilan baru. Mereka akan punya passive income lah ya. Tapi harus mereka klik gitu kan. Artinya mereka punya penghasilan lainnya di luar bisnisnya sekarang, pekerjaannya sekarang gitu. Mereka yang terdampak pandemik
bisa punya penghasilan di sini, mereka yang punya banyak utang bisa lunas di sini, mereka bisa bantu bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, ini peluangnya di sini karena modalnya kecil. Justru kalau misalkan kita main yang besar di sini nggak pas gitu, nggak cocok. Kenapa nggak bisa main besar-besar miliaran, 1 miliar gitu? Nggak bisa gitu. Justru mainnya yang kecil-kecil. Nah, seperti apa sih produknya itu kayak gimana? Nah, ya. Ini ya teman-teman ya. You klik profit setiap hari dengan klik ya. You klik profit semudah klik. Nah, gimana sih itu? Kendali ada di tangan Anda. Jadi beda dengan mesin uang pertama itu otomatis gitu. Artinya nggak kita apa-apain mereka udah jalan sendiri gitu. Tinggal setiap minggu, setiap bulan kita narik profit. Kok di sini nggak? Kendalinya ada di kita. Ya plusnya ya ada di kita kendalinya. Cuman minusnya kita harus klik gitu. Artinya profit setiap orang nanti akan berbeda. Mereka yang rajin ngeklik, ya mereka akan lebih banyak profitnya. Kalau mereka nggak pernah ngeklik, ya nggak profit gitu. Jadi YouClick ini adalah aplikasi Smart Crypto Arbitrage ya. Simpelnya kenapa? Jadi cuma menggunakan handphone. Teman-teman cukup menggunakan handphone udah bisa aplikasikan ini gitu. Dari mulai deposit, withdraw segala macam itu pakai handphone aja ya. Profitable 99% akurat. Masa sih gitu kan? Aman. No scam, no manipulasi. Gitu ya katanya. Nyamannya kenapa? Modalnya dipegang sendiri itu. Dan startnya 150.000 ya. Kayak gimana tuh? Jadi sebelumnya saya cerita dulu apa sih arbitrase itu. Jadi mudahnya gini teman-teman. Arbitrase itu adalah suatu usaha memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua market ya. Jadi kita dapat keuntungan dari selisih harga yang terjadi di dua market gitu. Contoh kalau ibu-ibu yang suka yang mau bisnis gitu kan, minyak goreng misalkan, minyak goreng di pasar A harganya 20.000 per liter. Contoh ya, di pasar B 21.000 per liter. Nah, kalau mau profit dari market ini berarti kan beli di pasar A, jual di pasar B gitu kan. Pasti ada selisihnya itu. Nah, kalau ibu-ibu yang bisnis minyak goreng ya bisa melakukan itu gitu. Beli di pasar A lebih murah, jual di pasar B. Itu namanya arbitrase gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau di bank, teman-teman bisa ngelihat di bank A misalkan. Di bank A, teman-teman mau arbitrase dolar ya, punya uang 100 juta. Coba deh lihat. Di bank A, harga jual dolar per $1 beda dengan di bank B. Di bank A itu harga jualnya 14.400. Harga belinya 14.500. Pasti harga jualnya lebih rendah kan daripada harga beli kan. Karena si bank itu ambil keuntungan kan gitu. Berarti kalau kita punya uang 100 juta, beli di bank A 100 juta tadi jadi sekian dolar. Kemudian kita pergi ke bank B, lihat wah, ini bank B nih 14.600, 14.700, selisih 100 perak nih. Belinya 14.500, jual di B 14.600, ada selisih 100 perak dikali berapa dolar. Jadi profit gitu loh. Nah, ini adalah konsep arbitrase kalau di dolar gitu. Beli di tempat murah, jual di tempat mahal gitu. Beli di bank A yang murah tadi dolarnya, jual di bank B yang lebih mahal selisihnya. Itu namanya arbitrase dolar ya. Nah, sekarang kalau di cryptocurrency, coba buka teman-teman kalau misalkan udah download ya di DEX, toko kripto atau Indodax gitu atau di Luno atau di Pintu. Coba lihat deh, harga antar exchange itu pasti beda-beda gitu. Nah, ini contoh ya, di DEX itu harganya misalkan pada saat ini diambil itu 606.967 per satu Bitcoin ya. Di Indodax itu 608. Berarti ada selisih berapa tuh? Sekitar 1.200.000 ya. Berarti kalau saya mau ngambil keuntungan dari arbitrase ini gimana? Saya daftar di DEX, daftar juga di Indodax kan, daftar dua ya. Daftar di DEX, daftar di Indodax. Berarti saya injek rupiahnya ke DEX, beli Bitcoin 606 juta, misalkan saya beli satu Bitcoin, ada selisih tuh. Saya kirim ke Indodax. Dapat berapa selisihnya? 1.200.000 dipotong fee beli di sini, fee jual di sini, sama biaya transaksi. Itu adalah profit yang saya dapatkan gitu loh. Nah, kalau ngelihat di market kripto itu mereka adalah real market gitu. Beda sama kemarin di forex ya. Forex itu non real gitu. Artinya kalau kita main trading di market yang non real, kita order 10.000 lot, itu harga market nggak akan berubah gitu. Nah, tapi kalau di sini kita buy 1.000 Bitcoin, 100 Bitcoin itu pasti harganya akan naik gitu. Karena nanti yang orang sell order itu kita beli buy harganya nanti akan naik gitu. Nah, itu real market gitu, seperti itu. Nah, cryptocurrency ini sama dengan saham, dia real market gitu. Nah, ini bisa lihat Ethereum 42 juta, terus Ethereum di Indodax 42.170. Berarti ada selisihnya 150.000 ya. Tapi permasalahannya
Kalau saya punya 42 juta, saya beli di DEX, kemudian saya jual di Indodax. Itu kan ada selisih 150.000. Nah, tapi permasalahannya fee buy di sini, fee sell sini. Nah, saya biaya transaksi itu gas fee-nya itu 200-300 ribu. Berarti saya rugi dong. Nah, ini adalah permasalahan kalau arbitrase manual gitu loh. Nah, selain itu, kalau kita arbitrase manual, kan kita beli di exchange A, beli kirim, exchange B, jual di sana. Harapannya adalah harganya sama, bener ya. Tapi pada saat jaringannya padat gitu, bisa jadi nggak nyampainya hitungan menit, bisa jadi hitungan 1 jam, 2 jam, 3 jam pernah terjadi ya waktu lagi padatnya chainnya itu ya. Jadi harapannya itu ada selisih harga, karena ini lama, pas harganya turun, jadi nggak ada selisihnya gitu kan. Ketika kita dijual, rugi dong. Kena fee beli sini, fee jual sana, sama biaya transaksi. Nah itu permasalahan kalau arbitrase manual gitu. Ketika harga koinnya turun, ya itu terjadi floating. Kalau kita jual saat itu, berarti rugi gitu. Nah itu permasalahan kalau arbitrasi manual ya. Nah banyak lagi permasalahannya. Jadi ribet buka beberapa web aplikasi exchanger. Ribet buka A, buka B gitu kan. Lihat nih antara exchange nih, Binance, Huobi misalkan, Indodax, atau crypto buka gitu kan, pairing kan USDT, BTC gitu kan. Ribet gitu loh. Ribet cari selisih harga ya. Wah, cari selisih harganya. Jereng lama-lama matanya gitu kan. Harus menghitung manual selisih koin ya. Yang dibeli berapa, volume tradingnya berapa, fee tradingnya berapa gitu. Terus pengirimannya harus dihitung kalkulasi gitu. Ribet. Waktu pengirimannya lama tadi ya, bisa harganya turun. Harganya berubah gitu kan. Modal kecil sudah profit karena banyak potongan biaya. Fee beli sini, fee jual sini, kirim gitu kan. Volume trading yang terbatas ya. Jadi nggak bisa besar-besar, tergantung selisihnya itu antara harga segini sama harga sini, selisih 2 juta itu volumenya berapa gitu. Volumenya ya beda-beda gitu kan, tergantung pas lagi volumenya besar-besar, kecil-kecil gitu. Jadi untuk modal-modal besar itu agak susah arbitrase kalau misalkan volumenya kecil gitu. Itu permasalahan kalau arbitrase. Nah, di sini kita motonya SPAN ya. Kalau kemarin di mesin uang pertama kedua SPON, simple, profitable, otomatis, nyaman. Nah, di sini enggak. SPAN, apa tuh SPAN? Simple, profitable, aman, nyaman ya. Ada tambahnya aman, nyaman. Simpelnya kayak gimana? Cukup menggunakan handphone, jadi udah bisa menjalankan bisnisnya ya. Dari mulai deposit, withdraw, register, trading, itu semuanya hanya menggunakan handphone. Simple ya dibanding bisnis kita yang lainnya ya, di luar apalagi konvensional, itu nggak simple gitu. Ini deposit, withdraw narik pakai handphone, register pakai handphone, trading pun nanti ngekliknya pakai handphone, klik ya, itu pakai handphone ya. Jadi nggak perlu pakai komputer. Nah, gambarannya sesimpel apa sih? Jadi nanti saya belum pernah lihat aplikasinya karena memang belum launching ya. Ini gambarannya aja kurang lebih kalau saya gambarkan seperti ini gitu. Misalkan kita ambil nanti pairing rupiah sama Bitcoin ya. Pairingnya rupiah terhadap Bitcoin misalkan. Yang kita rubah tuh nanti exchange-nya aja tuh. Exchange-nya yang mana yang murah, tinggal kita pilih. Oh, beli minyak goreng di pasar A, kita jual minyak goreng di pasar B exchange-nya. Klik buy di sini, klik sell di sini. Masukkan capacity-nya 100% misalkan. Klik. Kelihatan estimasi profitnya misalkan 10.000 gitu kan. Klik trade, udah langsung untung. 99,99% katanya ya. Itu pasti profit. Oh, masa pasti profit? Artinya buy system tuh udah dihitung. Kalau misalkan nggak masuk, fee-nya, buy-nya, sell-nya, segala macam terus nggak masuk, itu nggak bisa diklik trade gitu. Kalau misalkan tombol trade-nya nyala, itu berarti udah pasti profit gitu. Akurat gitu. Katanya seperti itu ya. Saya belum coba, cuman katanya seperti itu. Jadi kalau misalkan tombolnya nggak nyala, itu berarti nggak bisa. Misalkan kebalik nih, lagi meleng gitu kan, wah kebanyakan klik-klik gitu kan, terus lagi jereng matanya gitu kan, ketuker nih, harusnya buy di sini, sell di sini, ketuker. Harusnya buy di sini, sell di sini, jadi ketukar, sellnya di sini, buy-nya di sini gitu kan. Nah itu tombol trade-nya nggak nyala. Artinya kesalahan-kesalahan sudah diminimalisir by system. Jadi Bapak Ibu akan mudah gitu kan, tinggal mindah-mindahin aja nih. Oh, exchange-nya IDR, BTC, beli di DEX, jual di Indodax misalkan, atau enggak beli di Binance, jual di Huobi misalkan gitu, atau enggak di mana di Indodax, jual di Pintu misalkan. Nah seperti itu. Cooldown-nya nanti 600 detik. Antara Bapak Ibu klik trade, kemudian mau klik trade lagi, itu jedanya adalah 10 menit.
600 detik. Nah, nanti setelah 600 detik baru nanti tombolnya nyala lagi gitu. Itu 600 detik pasti nggak? Nanti kalau misalkan pengen lebih kurang dari situ, nanti ada caranya ya. Tuh ya, jadi sangat mudah banget penggunaannya ya. Simple ya. Jadi nanti tinggal pindah-pindahin itu aja. Saya rasa ini sih nggak butuh keahlian khusus ya, nggak butuh kemampuan khusus, keahlian khusus, keterampilan khusus, hanya butuh rajin, konsisten gitu kan. Rajin, konsisten, sama komitmen gitu untuk terus-menerus ngeklik gitu kan. Saya rasa kalau misalkan yang dikejar cicilan akan semangat untuk ngeklik gitu. Dan pas ya di bulan puasa itu nanti akan terasa lebih cepat puasanya. Karena dari mulai sahur sampai dengan buka kerjanya ngeklik terus. Klik gitu kan. Dia yang wah ini sambil baca Quran, misalkan sambil baca Quran gitu kan. Selesai, 10 menit, klik, lanjut lagi gitu kan. Nah itunya jadi trending baru gitu kan. Yang naik motor gitu, perjalanan, 10 menit nih gitu. Minggir dulu ke samping gitu kan, klik dulu, selesai, lanjut lagi, gitu kan. Nah itu nanti jadi trending baru kayaknya ya, kayak gitu. Kita lihat nanti aplikasinya kayak gimana realnya setelah kita coba ya. Profitable, kenapa? Karena tingkat akurasinya YouClick dalam trade itu adalah 99% ya. Jadi setiap klik Anda dapat menghasilkan profit dengan probabilitas 99% tinggi ya. Sekali kliknya berapa sih gitu kan? Nah kurang lebih sekali kliknya itu 0,25% per klik. Tapi bukan dari modal ya. Karena kan kita nanti pilih pairing-pairing kan. Nah 50%-nya itu yang bisa di-trade-kan. Jadi kapasitasnya adalah 50% dari pairingnya. Misalkan 150.000. Ambil paket 150.000 ya. 150.000 itu berarti kapasitas trade-nya hanya 75.000 per klik. Dan maksimal Bapak Ibu cuma bisa ngambil 100 paket. 100 paket. Artinya maksimal cuma 7.500.000 per klik. Diambil 0,25%. Ya berarti cuma belasan ribu satu kali klik. Nah tinggal tergantung sekarang Bapak Ibu mau ngeklik sehari berapa gitu kan. Langsung hitung kan. 1 jam itu 6 klik kan, 10 menit 6 klik. Berarti kalau nggak tidur 144 klik gitu kan. Ya kalau misalkan mau kayak ikan ya, YouClick, lupa sih. Kenapa namanya YouClick gitu. YouClick ya. Nah ini kan kenapa namanya sih, balik lagi nih, lupa kan. Ini filosofinya harus nyampe nih. YouClick ya. Kenapa namanya sih YouClick sih gitu. You itu bahasa Mandarin. Artinya adalah ikan. Ikan itu kan nggak tidur. Melek, mencicil gitu kan. Dia nggak tidur dia. Nah nanti Bapak Ibu akan kayak ikan. Nggak tidur, kerjanya ngeklik gitu kan. Kita sebutnya namanya YouClick. Gitu. Udah pas sama teh ayat. Yuhu, klik gitu kan tambahin. Nah ini namanya YouClick ya. Kayak ikan nanti nggak tidur. Bener nggak sih ya? Kita lihat aja nanti. Bener nggak gitu kan. Rasa-rasanya udah pada punya target nih, minimal sehari 50 klik gitu kan. Nah, kalau kuat ya silahkan aja gitu ya. Jadi itu ya, profitable-nya akurasinya 99%. Jadi kalau pada saat itu tombolnya nyala itu ya 99% profit ya. Sistem sudah dibuat sedemikian rupa untuk memaksimalkan asuransi profit dengan resiko yang minimal. Artinya tadi ya, kalau misalkan ketuker itu nggak bisa diklik gitu. Nah itu. Tanpa batas profit harian ya. Jadi karena kripto ini adalah 24 jam selama 7 hari, ya jadi bukan nggak kayak forex ya. Kalau di forex itu kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu kan. Nah mereka yang udah nyaman di forex itu justru kalau Sabtu Minggu benci mereka tuh. Begitu Senin, I love Monday gitu kan, gitu kan. Nah mereka senang gitu. Nah di sini kita bisa 24 jam ya, nggak ada tutupnya, nggak ada tutup market, buka tutup market itu nggak ada ya. 24 jam nonstop selama 7 hari ya. Jadi tinggal tergantung mau ngeklik berapa kali sehari, mau dapat berapa itu masing-masing ya. Karena kendali ada di tangan Bapak Ibu semuanya ya. Semakin banyak klik, semakin banyak profit yang didapat. Jadi antara saya, Teh Ayi, tadi sama Kang Jati, itu profitnya beda-beda gitu. Profitnya beda-beda. Yang rajin, yaitu yang paling banyak ya kliknya. Aman. Amannya kenapa? Nggak ada scam nih. Loh kenapa? Karena dananya dipegang sendiri. Di akun sendiri, atas nama sendiri, di exchanger resmi Indonesia yang diregulasi Bapepti. Ya. Jadi dana kita di mana? Kita nggak titip modal ke perusahaan. Kita nggak titip investasi ke upline atau kemana gitu. Enggak. Dana kita nanti ada di exchanger. Ya, itu sebagai pialang berjangka ya. Nah kalau misalkan di broker itu namanya, kalau di forex itu namanya broker gitu kan. Kalau di saham namanya sekuritas gitu kan. Nah kalau di forex di kripto namanya exchanger. Nah exchanger ini harus under Bapepti. Nah punya kita
ya yang kita pakai nanti itu sudah under Bapepti, di regulasi Bapepti ya. Itu nomor 10 tuh. PT Indonesia Digital Exchange ya. Jadi udah diregulasi oleh Bapepti ya. Artinya Bapak Ibu bisa kalau misalkan memiliki kenyamanan sendiri gitu kan dan merasa aman karena udah diregulasi oleh Bapepti, dan ini sahamnya udah diakuisisi 100% oleh CAD ya, Cipta Aset Digital ya. Nah, itu ya. Jadi dananya dipegang masing-masing ya, bukan titip investasi. Jadi nanti Bapak Ibu punya pegang dana sendiri atas nama sendiri, anytime mau ditarik modal tradingnya gitu kan, modal tradingnya mau dicairkan dari BTC ke rupiah atau sebaliknya itu terserah karena dana dipegang sendiri, aplikasi sendiri itu nanti yang akan kita koneksikan gitu. Ya. Legalitas lengkap ya. Jadi kantornya kalau teman-teman mau datang itu ada di kantor SMI yang lama yang di Neoso Capital ya. Kalau sekarang kan kantor SMI sama CAD itu ada di BSD ya, di depan tower yang lagi kita bangun yang 9 lantai itu. Nah, SMT ini adalah kantor lamanya SMI dulu yang di Neoso Capital yang lantai 31 ya. Itu kantornya di sana dan sudah memiliki SUP-L ya. Jadi surat izin penjualan usaha penjualan langsungnya ini udah keluar ya. Udah ada, jadi teman-teman bisa secara nyaman, legal, bisa memasarkan bagi yang ingin memasarkan. Bagi yang enggak, hanya menggunakan sebagai user ya silahkan aja. Artinya perusahaan sudah menyiapkan legalitasnya gitu kan. Dana kita di sini udah under Bapepti gitu kan, di exchange, di DEX nanti. Kemudian ininya, penjualannya ya, si softwarenya udah izinnya ada SUP-L ya. Jadi seperti itu ya. Jadi udah legalitasnya udah lengkap, kita semua nyaman. Yang mau promosi pun nyaman gitu kan, yang mau pakai pun nyaman gitu kan. No floating ya, jadi dengan aplikasi YouClick ini kita dapat buy and sell di waktu yang sama. Kok bisa sih gitu kan. Nah, nanti teknisnya ya. Jadi nggak ada floating ya, biasanya kalau di trading crypto tuh, wah ini nanti Bitcoin harganya naik, Ethereum harganya naik, wah ini ada candle-nya segala macam chartnya gitu kan, ini menunjukkan wah. Gitu. Jadi FOMO, fear of missing out gitu kan, langsung beli buy. Ternyata ini tipuan muslihat kan, wih langsung wah, turun. Nah itu floating gitu. Nah di sini nggak ada floating, buy and sell di waktu yang sama. Pada saat kita klik beberapa detik langsung tereksekusi, klik langsung profit gitu kan. Nah risiko kesalahan trade sudah diminimalisir by sistem. Jadi kalau misalkan kesalahan ambil opsi exchange-nya salah, pairing-nya salah, maka tombol trade-nya nggak akan nyala ya. Sudah diminimalisir. Nyamannya gimana? User bisa melakukan deposit dan withdraw, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa ada risiko robot hangus ya. Jadi di sini nggak kayak mesin uang pertama. Mesin uang pertama itu kalau misalkan dananya ditarik, robotnya hangus gitu kan. Kalau di sini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah gitu, nggak ada robot hangus. Misalkan ambil pairing rupiah, BTC, ETH gitu kan. Yang ETH-nya lagi butuh nih, bayar nih buat bayar cicilan. Mau dijual dulu ya bisa juga, berarti kita cuma punya pairing rupiah sama BTC doang gitu. Nanti sewaktu-waktu ada duit lagi, masukin lagi aja, nanti bisa 2 pairing lagi gitu. Artinya kita punya kendali sendiri. Ya, kendali sendiri, mau deposit, mau withdraw, itu silahkan aja, nggak ada namanya robot-robot hangus ya. Jadi di Indonesia tuh yang nggak boleh adalah otomatis ya. Otomatis duduk diam dapat duit itu nggak boleh ya. Jadi ini harus klik-klik sendiri ya. Klik ya. Klik-klik sendiri itu diperbolehkan ya. Nggak otomatis. Trading bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Jadi Bapak Ibu hanya butuh sinyal aja gitu kan. Artinya nanti nanya-nanya. Yuk kita pergi ke sana, yang ditanya pertama sinyalnya bagus nggak gitu kan. Kenapa? Nanya dulu sinyalnya bagus nggak. Kalau misalnya nggak bagus nggak mau gitu. Nggak bisa ngeklik gitu kan. Nah, jadi yang ditanya nanti sinyalnya bagus nggak gitu. Karena kalau misalkan sinyalnya nggak bagus ya nggak dapat jaringan, nggak bisa ngeklik dong gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi tapi bisa di mana saja dan kapan saja. Yang penting ada sinyal kan gitu kan. Jadi prioritas utama adalah tempat yang ada sinyal gitu. Kalau nggak ada sinyal nggak mau pergi gitu. Nggak bisa ngeklik nggak profit. Nggak profit, cicilan nggak kebayar gitu kan. Wah, nyambungnya ke sana semua kan. Nah, proses penggunanya simpel ya. Jadi nanti Bapak Ibu daftar di DEX gitu kan. Bapak Ibu daftar semua di DEX. Di DEX itu nanti daftar kemudian deposit rupiah. Atau misalkan Bapak Ibu udah punya Bitcoin atau Ethereum ya, nanti bisa langsung depositin di situ untuk modal tradingnya gitu. Nah nanti ada yang harus adalah ngisi IDR atau USDT-nya ya. Nanti
Yang opsionalnya adalah Bitcoin, Ethereum, XRP gitu kan, Cardano ada atau BNB gitu kan. Nah, itu yang opsional. Jadi yang wajibnya adalah IDR atau USDT atau keduanya gitu, atau ngambil IDR USDT gitu. Nanti saya jelasin ya. Withdraw pun nanti bisa dari sini ya gitu. Jadi DEX ini adalah tempat modal kita buat trading, dana tradingnya kita simpan di DEX. Anytime kita tarik gitu. Nah, setelah kita daftar di DEX ya, nanti daftar di web di Uclick ya. Nanti ada websitenya. Jadi daftar dengan referral link, siapa pengundangnya, siapa sponsornya, silakan registrasi. Kemudian nanti di situ sudah registrasi beli produk ya. Mau pilih paket yang mana ya? Paket yang regular atau paket yang premium ya. Nanti kalau udah beli paketnya, koneksikan API ya dari web yang tadi dengan DEX tadi dikoneksikan ya supaya bisa nyambung gitu. Integrasi antara aplikasi dengan DEX tadi gitu loh. Jadi aplikasi ini untuk eksekusi trade-nya, nanti yang dieksekusi yang dari DEX itu gitu kan. Jadi nanti ada koneksikan API-nya, nanti akan saya bikinkan tutorialnya ya. Nggak susah kok, gampang ya. Kemudian habis itu download aplikasi Uclick ya. Nah, di download aplikasi Uclick itu nanti ada di Play Store sama di iOS ya. Login, kemudian loginnya sama dengan yang website tadi, kemudian trade ya. Ya, trade yang tadi ya. Yang dashboard tadi loh, itu buat trade-nya. Nanti dananya setelah kita trade karena kita udah integrasikan ya langsung masuk di DEX kan, memang dana kita kan di DEX yang di trade ya. Jadi ini buat aplikasinya itu adalah dana yang ditradingkan adalah yang di DEX ya. Nah pertanyaannya terus kita daftar nggak sih exchange lain itu gitu kan? Nggak perlu. Udah mikir gimana caranya arbitrase terus nggak daftar exchange lain gitu kan? Nah jadi itu bedanya ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu daftar di DEX gitu kan, ya ini yang susah untuk ditiru, karena untuk meniru ini mereka harus punya exchanger sendiri gitu loh. Dimana exchanger itu kan punya ini ya, punya apa namanya, treasury ya, punya bagian treasury kayak di bank itu kan ada bagian treasury. Contohnya gini, saya mau kasih pengertian gini. Ketika Bapak Ibu ke bank gitu kan, ke bank A misalkan, mau nabung senilai 10 miliar misalkan. Wah, gagah kan? Oh, mau nabung 10 miliar. Wah, Pak langsung Pak ke prioritas gitu kan. Nabung 10 miliar. Nabung 10 miliar. Saya mau nabung 10 miliar. Nabung 10 miliar. Ternyata udah masuk rekening, 10 miliar. Besoknya, pas malam-malamnya, Pak, ini harus bayar ini Pak. Ini nggak bisa Pak. Ini kayaknya harus diambil Pak. Kalau kan nanti, wah akhirnya harus ditarik lagi tuh duit 10 miliarnya tuh. Datang lagi besoknya ke bank. Pak, saya mau narik 10 miliar saya yang kemarin. Wah, tunggu dulu Pak. Boleh kasih waktunya 1 minggu? Gitu kan. Boleh kasih waktunya 3 hari? Loh kemarin kan duitnya di store gitu. Nah, ketika kita store gitu kan. Ketika kita store ke bank, ya udah, entah duit kita ada di bank itu, entah duit kita ada di sentral banknya, entah udah ada di BI, entah udah jadi kredit gitu kan. Kita nggak tahu, itu udah urusannya treasury gitu loh. Entah dana kita yang di mana, posisinya kita nggak tahu. Yang kita pegang kan hanya di ini kan, hanya di rekening, buku rekening berapa nominalnya, atau enggak kita cek di mobile banking 10 miliar gitu kan. Entah 10 miliarnya duit yang kita store ada di mana kita nggak tahu, itu urusannya treasury gitu. Nah, di sini pun sama gitu. Ketika kita di sini, kenapa kita bisa buy and sell di waktu yang sama? Jadi DEX ini dia punya akun kan, punya akun di Indodax, dia punya akun di Binance, dia punya akun di Huobi, dia punya akun di toko kripto, dia punya wallet juga di misalkan di Pintu gitu. Nah, itulah mereka yang ngaturin gitu loh. Gitu ya, ngerti ya? Jadi dari kita main wallet digital exchange-nya di DEX ya. Nanti dari main wallet Rp150 dari main wallet, ketika kita nanti koneksikan ya, kita nanti koneksikan dengan website Uclick, nanti kita akan punya sub wallet ya. Jadi kalau misalkan member DEX sendiri, ya mereka cuma punya main wallet doang ya. Ketika dikoneksikan dengan Uclick, nanti kita akan muncul sub wallet ya. Nah, dari rupiah yang di main wallet ini, kita harus pindahin ke sub wallet gitu, yang akan di trade gitu kan. Misalkan kita pindahin, oke, saya ambil paket regular 150.000, berarti rupiahnya nyiapin 150.000. Dari 150.000 rupiah yang ada di main wallet, pindahin deh ke sub wallet gitu. 150.000 gitu, pindahin ke sana.
BTC saya mau trading BTC, 0,2 BTC-nya pindahin ke sub wallet. ETH saya mau trading ETH juga, 1 ETH-nya pindahin gitu. Nah, dari main wallet ke sub wallet itu instan. Dari sub wallet ke main wallet itu 1 hari. Ya, itu ya. Jadi dari main wallet ke sub wallet itu instan, dari sub wallet ke main wallet itu 1 hari. Makanya pada saat ya itu kan, jadi kan kita udah diaturin sama treasury, yang penting kita bisa buy and sell di waktu yang sama di harga itu gitu loh. Dapurnya gimana nih, detailnya segala macam ya, itu dapurnya DEX gitu. Makanya sharing profit ini 70-30. 70-30 tuh 30%-nya itu SMT yang punya aplikasi 10%, 10%-nya ya DEX itu bagian treasury-nya, yang 10%-nya baru dibagi buat network gitu ya. Nah, ini makanya nggak bisa diduplikasi sama yang lain karena ya harus punya exchange dulu ya gitu, dan punya exchange pun belum tentu tahu gimana cara make profitnya gitu kan. Nah, karena kerjanya treasury itu coba treasury bank ya, yaitu treasury bank kerjanya ya seperti itu gitu kan. Ada yang bagian trade-nya, ada yang bagian mindah-mindahin ini gitu kan. Nah, itu sama dengan yang di exchanger gitu. Itu ada bagiannya masing-masing treasury. Jadi itu urusannya treasury ya. Yang penting tugas kita adalah integrate buy and sell di waktu yang sama di market itu kita bisa make profit ya. Masuk ke sub wallet, nanti profit kita itu ada di sub wallet ya. Nah, mau pindahin, mau kita tarik ke rekening, berarti harus dari sub wallet, pindahin dulu ke main wallet. Pindahin ke main wallet, tarik deh gitu. 1 hari dari sub wallet ke main wallet, dari main wallet itu berarti kayak narik DEX biasa aja. Biasanya hitungan jam, lama-lama hitungan 1 hari lah itu ya. Belum pernah sih sampai lewat-lewat gitu, nggak tahu kalau hari libur ya. Nah, biasanya hitungannya jam gitu. Itu ya, jadi teknisnya seperti itu ya. Detailnya saya nggak bisa cerita detail dulu sampai marketing plan-nya itu rilis resmi dari perusahaan ya. Jadi saya ini cuma ngasih gambaran kemudahannya aja Uklik, pemahamannya arbitrase itu seperti apa, terus bagaimana Uklik ini bisa membantu Bapak Ibu bisa eksekusi di buy and sell di waktu yang sama gitu aplikasinya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini saya hanya sepintas saja, kita tunggu marketing plan resminya ya. Ini gambarannya sih kurang lebih gini ya. Jadi regular itu 150.000 per tahun ya. Yang premium itu 200.000 per tahun. Bedanya apa sih? Bedanya cuma pairing aja. Yang regular itu 2 pair, yang premium itu 6 pair gitu. Artinya kalau makin banyak pair, itu makin banyak pilihan. Cuman mau ngambil 2 pair aja ya boleh aja gitu. Kapasitasnya satu paket yang 150.000 itu hanya 75.000 per klik. Ya, 75.000 per klik. Jadi maksimal hanya bisa beli 100 paket regular, 100 paket premium. Itu contoh satu akun satu ya. Ambil regular atau ambil premium. Nah, masing-masing hanya bisa 100 paket aja. Berarti cuman 75.000 dikali 100 paket. Jadi maksimal tuh hanya 7.500.000 per klik. Loh, kenapa? Kenapa? Karena yaitu untuk memastikan semua orang bisa make profit di sini, volumenya kan kalau misalkan dananya besar, misalkan 1 miliar gitu, bisa jadi nggak kemakan antara selisih sini sama selisih sini, itu nggak keambil semuanya gitu. Ini kan 7.500.000 gitu, dan kita ambil cuma 0,25% aja gitu kan. Jadi kecil banget. Itu ada fungsinya gitu supaya semua bisa merasakan profit gitu. Kan nanti gimana kalau semakin besar gitu, itu pasti bisa make profit nggak? Harusnya sih masih ya. Karena 7.500.000 itu kecil, kita ambil cuma 0,25%, dan banyak pairing, banyak exchange gitu. Nanti kalau misalkan kebalik-balik harganya, tinggal kita balik lagi, awalnya buy di sini, sell di sini, kita tuker gitu loh. Jadi itu udah dipikirkan gitu kan. Nah, kita tinggal lihat nanti aplikasinya seperti apa. Gambarannya seperti itu ya. Gambaran ini contoh aja nih, contoh. Contoh ini bisa salah ya. Asumsi aja. Nah, jadi misalkan kalau ambil paket reguler 150.000, 2 pair. Gambaran modalnya satu klik itu Uklik, satu paket Uklik itu 150.000. Tiket aktivasinya 10.000. Harus deposit 150.000, BTC-nya 150.000 dalam bentuk BTC, Ethereum 150.000 dalam bentuk Ethereum. Totalnya 610.000. Jadi kalau misalkan ambil paket yang regular, itu modalnya berapa sih? Kalau dimaksimalin, ambil 2 pairing ya. Berarti pairing IDR BTC, IDR ETH gitu. Berarti IDR-nya 150.000, BTC-nya 150.000 dalam bentuk BTC, 150.000 dalam bentuk ETH ya. Totalnya 610.000. Tambah tiket aktivasi per paket itu 10.000 ya. Jadi 610.000. Nah, kira-kira kalau misalkan ngeklik proyeksi bisa ambil satu paket Uklik ya, regular,
Asumsi satu hari 30 klik. Possible nggak? Ya katanya possible gitu. Saya belum pernah coba juga. Ya anggap possible lah. Anggap possible. Berarti kapasitas maksimum itu kan 75.000 per klik. Kalau misalkan estimasi profit 0,25% per klik, berarti profit per klik itu 187 kotor. Belum dibagi sharing profit. Dipotong 70-30, profit bersihnya 131. Kalau satu hari 30 klik, maka 3.930. Asumsi 30 hari, 1 bulan, maka dapatnya 117.000. Kalau dihitung profitnya 1 bulan, dari modal 610 itu 19,3% sebulan. Tapi ingat, yang ini kan liquid ya. IDR 150.000, BTC 150.000, ETH 150.000. Yang modal kita yang hangus kan ini aja. Beli aplikasinya sama aktivasinya. Artinya yang ini lo bisa profit. Kalau kita ngitung dari totalnya aja, itu persentasenya bisa 19,3%. Kalau 30 klik. Kalau 0,25% per klik. Kurang lebih katanya seperti itu. Kalau sehari 30 klik ya. Nah, kita lihat berapa prakteknya, nanti kita coba dulu gitu. Katanya sih sangat possible ya kalau 30 klik sehari. Wah, langsung semangat. 40 klik deh, 50 klik. Ya kita coba aja nanti bisa nggak gitu. Ya. Kurang besar itu gitu kan. Kurang besar itu. Ya ambil aja 100 paket gitu. Jadi kali 100. Dan maksimal cuma bisa segini gitu. Ambil paket 100 berarti 15 juta. Tiket aktivasinya 1 juta. 110.000 dikali 100, 1 juta. IDR-nya 15 juta, BTC-nya 15 juta, ET-nya 15 juta. Totalnya 61 juta. Nah, kalau misalkan proyeksi ya 100 pieces ambilnya ya. Kapasitasnya berarti 7.500.000 per klik. Estimasi profit 0,25% per klik. Profit per kliknya 18.700 kotor. Setelah dipotong sharing profit 13.100. Kalau sehari 30 klik maka 393.000 per hari. Kalau 30 hari 1 bulan berarti 11 jutaan gitu, atau 19,3% ya. Kalau misalkan teman-teman mau ambil paket yang 100 maksimal ya cuman ya dapatnya kurang lebih segini gitu kan. Wah kurang Kang ya. Coba pakai admin gitu, minta bantuin klik yang lain kan gitu. Tinggal di hire 1 admin, pegang 2 handphone, pegang 3 handphone dikali 5 admin kali 10 admin ya atur masing-masing lah. Ini kan sistemnya seperti itu ya. Oke ya. Jadi gambarnya seperti itu teman-teman. Saya nggak bisa cerita detail tentang marketing plan. Nanti setelah launching saya akan sharekan ya. Tapi kurang lebih bagi teman-teman yang main di mesin uang pertama, mesin uang kedua itu sama seperti itu ya. Bonusnya kurang lebih sama seperti itu. Ya jadi cuman beda harganya aja. Dan ini sih cocok banget buat kalangan menengah ke bawah ya. Artinya saya pribadi berpikir akan banyak tim kita, akan banyak member kita, semakin banyak gitu. Karena modalnya rendah gitu kan, murah gitu kan. Orang bisa join dan bisa langsung praktek gitu. Artinya gini, kalau misalkan Bapak Ibu ke jalan-jalan gitu kan, terus ketemu ada ojek online gitu kan, yang lagi nunggu orderan terus nggak dapat, terus nanya gitu kan sambil iseng, Mas punya 610.000 nggak gitu. Buat apa? Nah ini bagus, saya udah profit gitu kan. Coba daftar di DEX gitu kan. Daftar di DEX, ini linknya daftar di Uklik gitu kan, deposit 450.000 gitu kan. Tapi pakai duit free ya, duit free. 450.000, yang 10.000 bayar tiket, yang 150.000 beli aplikasi, koneksiin, langsung praktek. Buka aplikasi, nah buy di situ, sell di situ, 100% klik trade, oh profit udah. Beres gitu kan. Profit kan? Nah, sehari itu untuk berapa profitnya? Satu kali klik berapa? 100 tadi berapa? 130 perak gitu bersihnya. Tinggal berapa klik kuat sehari gitu kan. Wah, lumayan ya 3.900 ya. Tapi kan kecil 3.900, sebulan cuma 100. Ya modalnya dikali gitu. Kali 10 dong. Berarti 6.100.000 gitu kan. Atau kali 20 gitu kan. 6.100.000 kali 2, 12.200.000 gitu kan. Atau kali 100 deh. Tinggal tergantung. Artinya orang bisa langsung kita edukasi, langsung praktek, langsung mulai gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu aktivasinya berapa lamanya. Kita lihat nanti aktivasinya instan atau kayak gimana. Mudah-mudahan aja instan ya supaya kita bisa langsung praktek saat itu, langsung ngeklik saat itu gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa banyak membantu banyak orang, ngasih peluang banyak orang ya yang sekarang terdampak pandemik, yang sekarang lagi susah cari penghasilan,
yang dikejar sama utang, yang dikejar sama cicilan-cicilan ya, yang cash flow-nya lagi nggak sehat, yang lagi nunggu teman-teman yang main di mesin uang pertama yang lagi nunggu withdrawal, ini bisa dijadikan solusi untuk menghasilkan gitu loh. Menghasilkan cicilannya lunas, cicilannya terbayar, utangnya lunas, saya rasa sih nggak terlalu ngarepin withdrawal ya udah dari jalan gitu. Karena sekarang kan adalah dikejar sama kebutuhan, dikejar sama cicilan, dikejar utang gitu kan. Gaya hidupnya udah tergantung, udah terlanjur naik, udah terlanjur tinggi gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu yang agak biasanya bikin teman-teman jadi down. Nah, ini di sini bisa jadikan solusi buat itu semua, punya penghasilan artinya udah sehat gitu. Dan bagi saya pribadi, ini adalah jembatan untuk menuju infinity ya. Kita nanti edukasi member-member kita gitu kan, menghasilkan dari sini buat meng-create mesin uang yang lainnya gitu. Jadi kita ciptakan mesin uang, ternakan, ciptakan lagi gitu. Jadi ada endingnya gitu loh. Jangan nggak kita edukasi, nanti punya uang, punya penghasilan, beli mobil lebih mahal, udah punya mobil, beli lagi lebih mahal, udah punya rumah, beli lagi rumah lebih mahal, cicilan, begitu ini kemarin stop, wah pusing gitu kan, jadi pusing sendiri. Minimal kita udah punya target di sini menghasilkan berapa, dari bisnis personal franchise-nya nanti menghasilkan berapa, gitu kan. Nah, masukkan ke mesin uang yang kedua yang otomatis. Kan nggak mungkin kan seumur hidup ngeklik aja terus gitu. Kerjanya dari umur berapa? Umur 25 ngeklik. Kerjaan apa? Ngeklik. 26 kerjanya apa? Ngeklik. Umur 27 kerjanya ngeklik. Kan nggak mungkin ngeklik terus gitu kan. Itu harus kita kasih batas gitu. Kita mau ngeklik ini sampai kapan minimal. Kalau nanti nggak mau ngeklik lagi ya hire admin gitu. Atau kita kembangkan orang supaya mencari penghasilan dari sini. Jadi mereka mengembangkan, kan personal franchise-nya berarti dapat bonus juga kan gitu. Jadi nggak terlalu tergantung dari ngeklik, cuman dari jaringannya udah menghasilkan ya. Dan ingat ini aktivasinya adalah 1 tahun gitu ya. Jadi mereka-mereka yang sudah join di sini merasakan profit gitu, tahun depannya pasti reaktivasi. Berarti teman-teman yang mengembangkan cabang personal franchise ya dapat bonus lagi gitu. Kok 1 tahun sih kan? Kenapa nggak per 6 bulan aja gitu kan? Waduh gitu kan. Nah, dari bonus tahunan gitu ya. Nah, jadi sementara itu teman-teman yang bisa saya share, nanti untuk detailnya lengkapnya setelah nanti launching tanggal 31 Maret ini di Bali ya. Nanti setelah itu 1-2 hari lagi mungkin akan dimulai registrasi atau pendaftaran ya. Jadi untuk sekarang saat ini hanya bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa itu arbitrase, bagaimana itu arbitrase, apalah itu permasalahan di arbitrase, terus apa itu YouClick, bagaimana kemudahan arbitrase dengan menggunakan YouClick, potensinya seperti apa. Ya cukup sampai situ dulu. Saya nggak bisa cerita marketing plan-nya sampai nanti rilis resmi dari perusahaan, nanti baru kami share ya. Kurang lebih gambarannya sih seperti itu. Lalu apa yang bisa dilakukan teman-teman sekarang? Ya, sambil menunggu launching tanggal 31 sama registrasi, saran saya teman-teman yang belum daftar DEX, daftar dulu DEX, nyicil dulu. Teman-teman yang udah punya tim di bawah, daftar dulu. Daftar DEX itu kan lumayan, takes time gitu loh. Jadi registrasi, terus verifikasi, foto-foto, selfie-selfie gitu kan. Minimal itu dulu kerjain ya. Kalau punya tim 100 orang misalkan atau 1000 orang ya itu registrasi dulu DEX. Jadi begitu nanti launching tinggal daftar websitenya, koneksikan gitu loh. Nah, koneksikan, udah. Kalau perlu deposit sekarang, kalau enggak ya nanti aja deposit, koneksikan, udah mulai trade gitu. Jadi hemat waktu daftar di DEX-nya ya. Karena itu yang takes time ya. Saya rasa kalau di webnya sama di aplikasinya sih cepat aja tuh, simple gitu. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan peluang ini bisa menjadi solusi untuk tetap menghasilkan, untuk tetap sehat, stay fit, stay rich, stay sultan. Oke, saya kembalikan ke MC. Saya Harga sekian. Terima kasih. Otosulkan. Set. Gas. You wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason.